Indonesia harus mengimpor energi dari Amerika Serikat senilai 244 triliun rupiah untuk mendapatkan tarif dagang 19% dari kebijakan dagang Donald Trump. Apakah langkah ini rasional? Telah bergabung bersama kami Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform. Selamat siang, Pak Fabi. Bagaimana kabar Anda? Selamat siang, Megi. Terima kasih. Kabar baik? Baik, Pak Fabi, salam sehat. Langsung saja kita ke tema utama kami hari ini. Bagaimana Anda membaca syarat-syarat dari Amerika Serikat ini? Apakah ini praktik yang lazim dalam diplomasi dagang atau bisa disebut tekanan sepihak? Ya, kalau saya lihat sejak awal ini persepsi saya. Sejak awal itu memang Trump menggunakan teknik untuk mendekat ya, dengan memberikan tarif yang tinggi, lalu kemudian itu negosiasi yang relatif pendek untuk perjanjian perdagangan. Bahkan kalau kita lihat lebih awal, dasar penetapan tarif itu juga tidak jelas sebenarnya. Itu menjadi bahasan sendiri di Amerika Serikat. Tiba-tiba sebuah negara dikenakan sekian gitu, yang menurut cara untuk menetapkan itu tidak jelas metodologinya. Jadi itu kalau kita lihat dari awal, dan hampir semua negara di dunia itu merespon um, ancaman untuk tarif itu, dan berlomba-lomba sebenarnya untuk bisa menurunkan. Nah, Indonesia salah satunya, dan kalau kita lihat memang sejak awal pemerintah langsung memberikan beberapa opsi yang diharapkan bisa menurunkan tarif itu ya, walaupun memang hampir lebih dari 2-3 bulan berunding, minggu lalu kan kemudian Presiden Trump mengirimkan surat, dan itu sempat membuat panik juga gitu ya. Dan kita tahu ceritanya adalah ada komunikasi langsung antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump untuk menyepakati beberapa hal. Nah, detailnya kan kita belum tahu. Apa yang disampaikan di media itu juga apa yang disampaikan oleh Trump. Misalnya tadi kita akan mengimpor energi dari Amerika Serikat. Sejauh yang saya pahami, proposal ini kan sudah ditawarkan di awal. Akan mengimpor lebih banyak LNG dari Amerika Serikat, dan juga kerosin ya, tahu saya. Nah, apakah dua-duanya masih akan dilakukan? Itu kita masih harus menunggu detailnya. Berapa banyak LNG yang akan diimpor? Bagaimana mekanisme impornya? Apakah kita akan bikin perjanjian jangka panjang? Kita akan bikin, atau kita beli di spot market dan lain sebagainya? Ini detailnya masih belum jelas. Siapa yang akan mengimpor misalnya? Apakah swasta, apakah Pertamina yang akan mengimpor dan lain sebagainya. Jadi apa yang dilaporkan mengenai kesepakatan yang dicapai kemarin itu memang masih, bagi saya paling tidak, itu masih banyak pertanyaan. Baik Pak Fabi, tadi Anda menyebut pemerintah Indonesia fokus kepada menurunkan tarif. Jika kita lihat ini 32% sudah turun ke 19%, dan Trump juga menyebut tarif 19% sebagai tarif terendah di ASEAN. Apakah ini pencapaian diplomasi? Jika kita lihat di kawasan ASEAN, Vietnam juga masih di 20%, Malaysia masih di 25%, Thailand dan Kamboja masih di kisaran 36%, dan ada Laos dan juga Myanmar di kisaran 40%. Apakah pemerintah Indonesia sudah berhasil untuk negosiasi tarif Trump ini? Kalau kita lihat dari penurunan 32-19%, dan tadi sudah disampaikan oleh Trump bahwa Indonesia itu terkena tarif paling rendah, ya mungkin sebuah keberhasilan. Tapi kita harus lihat juga, dibandingkan dengan Vietnam ya, atau negara-negara ASEAN lain, berapa sih nilai ekspor Indonesia dan berapa besar defisit neraca perdagangan kita dengan US. Kan kalau tidak salah defisit neraca perdagangan kita antara 18-19 miliar dolar ya, yang lebih menguntungkan ke Indonesia. Lalu kemudian yang harus dilihat juga keberhasilan itu misalnya trade off. Apakah kemudian kita mendapat manfaat tidak? Kalau buat Trump, nah, kalau buat Trump kepentingan dia adalah, kalau saya lihat adalah mengurangi
defisit perdagangan antara Amerika dengan Indonesia. Itu yang menjadi kepentingan dia. Tapi juga kepentingan yang lain adalah mendapatkan akses masuk ke pasar kita. Nah, kalau kita lihat dari pada saat negosiasi awal, komplain dari US itu berkaitan dengan hambatan perdagangan, ya, sehingga kita ingat misalnya untuk merespon itu Presiden meminta agar dilakukan deregulasi di beberapa sektor, ya, karena yang menjadi concern pemerintah Amerika Serikat juga selain adanya defisit, itu juga hambatan perdagangan yang artinya kalau saya baca dengan adanya kesepakatan ini seperti yang disampaikan Pam tadi, mereka punya akses yang sangat luar biasa. Nah, ini juga kita jadi sangat menarik, apa tuh aksesnya, karena yang lain juga saya sempat baca di sebuah media, ya, terbitan Singapura, Trump itu berminat dengan mineral yang ada di Indonesia. Tadi saya kalau nggak salah sempat mendengar urusan koper, ya, itu apakah itu gitu, ya. Dan kita tahu ada Freeport di sini yang memang menghasilkan tembaga yang sudah dimurnikan. Nah, apakah untuk akses ke produksi tembaga kita karena ada perusahaan Amerika Serikat atau lebih dari sekedar tembaga? Dan karena kita lihat ya di Amerika sendiri ada kebutuhan besar sebenarnya untuk tembaga itu, karena tembaga sangat diperlukan. Kalau kita bicara hari ini untuk kelistrikan saja, ya, kita harus memiliki harus membangun infrastruktur kelistrikan yang membutuhkan tembaga dengan banyak. Nah, ini yang sekali lagi yang tadi saya katakan, berhasil atau tidak memang harus nanti kita lihat cost and benefit-nya, apa yang didapatkan oleh Amerika dan apa pengorbanan yang diberikan oleh Indonesia. Apakah kita mendapatkan maksimal, gitu ya, kita bisa melindungi pasar ekspor kita ke Amerika Serikat, dan apakah kita bisa mempertahankan kepentingan dalam negeri kita, khususnya tadi yang saya katakan kepentingan industri, kepentingan energi, dan lain sebagainya. Karena kalau kita kembali lihat impor energi dari Amerika Serikat, misalnya kita harus impor LNG, itu yang jelas cost-nya lebih mahal daripada impor yang kita lakukan sekarang. Sekarang kita impor dari Middle East atau dari Singapura, yang jaraknya lebih pendek, gitu, jarak untuk transportasinya. Tapi kalau kita impor dari Amerika Serikat, itu ada sejumlah orang yang mengatakan biayanya harga LNG-nya itu 30-40% lebih mahal daripada biaya kalau misalnya kita impor dari Middle East. Nah, ini saja kan berarti ada dampak tuh, bahwa gas yang atau LNG yang nanti diubah jadi gas di Indonesia bisa jadi harganya lebih mahal. Dan kita tahu industri kita yang banyak menggunakan gas salah satunya adalah industri dalam negeri, di mana pemerintah juga menerapkan harga gas untuk industri, kan. Nah, ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian juga, dampak ke dalam negerinya, karena tidak saja mengamankan ekspor kita, tapi apa cost yang harus ditanggung oleh Indonesia terkait dengan harga energi tadi, karena kita harus mengimpor dari Amerika Serikat. Baik Pak Fabi, tadi Anda sudah menyebut terkait dengan akses yang luar biasa. Kita kutip, sebenarnya Trump ini menyatakan kita akan bisa akses segalanya dari Indonesia. Dan Pak Fabi, ini kira-kira apa yang dimaksud dengan segalanya? Lalu bagaimana kita bisa proteksi kekayaan sumber daya alam Indonesia supaya ini juga menjadi win-win solution untuk dua pihak? Ya, sekali lagi saya tidak bisa menebak apa maksud Trump, ya, mengakses segalanya. Kita juga tahu Trump punya kecenderungan untuk melebih-lebihkan sesuatu, gitu ya. Saya kira sih kalau saya berpretensi baik, ya apakah mungkin Presiden Prabowo itu menjanjikan akses segalanya? Mungkin sebagian besar yang diminta oleh Presiden Trump itu yang dipenuhi.
Nah, dengan kondisionalitas apa kita nggak tahu ya, karena itu percakapan antara dua presiden gitu. Nah, tapi yang perlu saya tekankan memang kalau nanti sudah ada hasil yang lebih jelas, kita harus punya safeguard. Paling tidak, kalau misalnya hambatan deregulasi ya, sempat dibahas di awal-awal itu menghilangkan atau merelaksasi TKDN. Kita harus hati-hati dengan relaksasi TKDN karena TKDN itu menjadi instrumen untuk membangun beberapa industri kita. Gitu ya. Nah, kalau kebijakan ini misalnya diminta oleh Amerika untuk dihapuskan, ini akan mengancam pembangunan industri kita sendiri. Gitu. Ya, walaupun saya juga melihat kebijakan TKDN itu memang harus dilakukan penyesuaian seiring dengan maturitas dari industri kita. Ya, jadi memang tidak harus TKDN tinggi kalau industri dalam negerinya tidak siap atau rantai pasoknya belum terbentuk, ya jangan gitu. Nah, jadi ini yang menjadi PR sih buat pemerintah untuk nanti melihat lebih lanjut dampak dari kesepakatan tarif dengan Trump dan sedapat mungkin ya melakukan proteksi-proteksi terhadap pemanfaatan sumber daya alam, akses sumber daya alam gitu ya. Itu yang perlu. Saya ingat salah satu misalnya yang dipermasalahkan oleh banyak negara maju itu adalah ketika Indonesia memutuskan atau tidak mengizinkan ekspor mineral mentah, ya itu sudah dilakukan karena harus diolah di dalam negeri dan ini diprotes ya, bahkan kita tahu kasus nikel misalnya itu kan Indonesia sampai digugat di WTO. Ya, nah hal-hal seperti ini menurut saya juga mungkin saja dibahas gitu. Jadi kalau saya menduga ya bisa jadi akses sumber daya alam atau akses yang berhubungan dengan security. Ya, kita tahu juga ada rumor yang bilang bahwa Amerika itu kan sebenarnya ingin punya akses terhadap wilayah-wilayah tertentu untuk memperkuat security dia. Nah, apakah kita mengizinkan misalkan ya Amerika untuk nanti membangun misalnya pangkalan militer atau memperbolehkan armada lautnya ya untuk lebih mudah mengakses kawasan Indonesia misalnya untuk mengakses Laut Cina Selatan dan lain sebagainya. Itu bisa saja jadi bagian kesepakatan yang di luar konteks perdagangan, tapi ini kan kita tahu negosiasi perdagangan ini tidak saja sekedar negosiasi perdagangan ya. Jadi saya juga berharap agar segera mungkin pemerintah mengumumkan secara transparan apa saja hasil negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat dan kalau ini disampaikan saya kira kepada masyarakat dan juga kepada dunia usaha, kemudian menyiapkan langkah-langkah untuk mengamankan kepentingan nasional kita. Tapi kita berharap tidak semudah itulah negara asing mengakses sumber daya alam kita yang nanti punya implikasi terhadap kedaulatan dan juga keamanan kita sendiri. Baik Pak Fabi, intinya ini adalah kebijakan hilirisasi dan juga kebijakan Laut Cina Selatan yang nantinya juga akan menjadi poin-poin penting selanjutnya. Pak Fadi, terakhir, ada 3 syarat penting dan syarat utama Indonesia harus mengimpor energi senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat atau 244 triliun rupiah dan apakah ini bisa dikompromikan dengan strategi transisi energi kita selain tadi Anda juga sudah menyebut harganya mungkin jauh lebih mahal daripada negara-negara Middle East dan apakah ini artinya Indonesia kembali bergantung pada energi fosil impor terutama dari Amerika Serikat di tengah target net zero 2060. Ya, kalau saya menyimak apa yang pernah disampaikan oleh Menteri SDM dalam sebuah kesempatan, beliau mengatakan bahwa Indonesia itu mengalihkan impor dari negara lain ke Amerika Serikat. Jadi kalau kita tadi impor banyak dari Singapura, kita impor dari Middle East, ada sebagian yang dikurangi, kemudian ditambah untuk porsi yang Amerika Serikat, sehingga tadi bisa mencapai 15 miliar dolar. Nah, yang kita belum tahu sekarang itu kan nilainya akan dilakukan berapa lama kontrak itu.
impor itu apakah hanya 5 tahun ya selama atau 4 tahun selama periode Trump. Lalu juga tadi siapa yang akan mengimpor untuk apa? Karena kalau kita lihat kebutuhan terbesar sekarang Indonesia untuk gas itu ada di industri, ya. Tapi industri juga membutuhkan gas yang murah sehingga mereka minta harga khusus yang sudah diatur. Ada yang minta $3 per MMBTU, untuk listrik itu $6 per MMBTU dan lain sebagainya. Jadi semakin mahal kita membeli gas, ya. Jadi biaya yang harus ditanggung itu juga bertambah mahal di dalam ekonomi kita. Nah, itu yang harus jadi perhatian. Tapi ada juga lain. Kita ini sebenarnya Indonesia negara produsen gas nomor 6 atau 7 di dunia dan negara pengekspor LNG juga sebenarnya. Ya, kita nomor 4 kalau saya tidak salah. Nah, tapi kita juga lihat bahwa produksi gas kita dalam beberapa tahun ini mengalami penurunan. Diperkirakan dalam 10 tahun ke depan ya, kalau cadangan baru tidak ditemukan, ladang-ladang gas yang sudah dieksplorasi produksinya terhambat dan lain sebagainya, itu bisa turun dalam kira-kira mungkin sekitar 10-20% dalam 1 dekade ke depan. Nah, jadi memang di dalam negeri juga ada kebutuhan untuk gas. Nah, tapi dalam jangka panjang kita harus lihat kan, gas ini energi fosil, ya. Jadi dalam jangka panjang, seiring dengan untuk pencapaian net zero emission 2060 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sendiri, kita harus mulai mengurangi energi fosil. Ya, salah satunya memang gas, ya, sembari mencari alternatif, misalnya gas selain sumber energi, tapi juga sebagai bahan baku untuk beberapa industri, itu perlu dipikirkan. Nah, jadi yang lebih saya khawatirkan dalam jangka pendek sebenarnya adalah harga gas di dalam negeri itu, dan ada implikasi ini akan kalau benar lebih mahal, kalau benar lebih mahal kita impor dari Amerika Serikat, akan menambah kompleksitas pemerintah di dalam menentukan harga gas domestik, khususnya untuk industri dan pembangkit listrik, gitu ya. Kalau selisih harganya terlalu jauh, ya, antara harga impor LNG dengan harga jual gas dalam negeri, pemerintah harus memberikan subsidi. Ini berarti akan memberikan tekanan fiskal baru, gitu, yang akan terjadi nanti. Kalau saya baca di beberapa sumber, kita akan mulai impor tuh kuartal ke-3 atau ke-4 mungkin ya di tahun ini. Artinya kita bisa lihat itu tahun depan bisa jadi ada beban subsidi tuh. Kalau misalnya yang impor dari Pertamina mungkin lebih mudah ya, itu akan ada pemberian kompensasi mungkin dari APBN kepada Pertamina, ya, karena dia membeli gas dengan lebih mahal tapi menjual dengan harga yang lebih rendah, gitu. Nah, ini nanti harus kita lihat dampaknya pada tekanan fiskal yang dihadapi oleh Indonesia, khususnya kenaikan beban subsidi energi, gitu. Baik Pak Fabi, tentunya hasil negosiasi ini bukan sekadar soal tarif dagang, ini juga menyangkut arah besar kebijakan energi, daya saing industri, dan juga posisi diplomatik Indonesia. Terima kasih Pak Fabi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour.